Saudara mungkin sering ya menggunakan yang namanya Mendeley Desktop ya. Nah, tapi kali ini saya akan memberikan tutorial cara bagaimana kita menggunakan Mendeley versi terbaru. Dalam hal ini adalah Mendeley Reference, di mana Mendeley ini adalah versinya yang terbaru dengan langsung melalui internet. Mau tahu caranya bagaimana? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Baik, Bapak Ibu. Nah, kali ini saya mau membuatkan video berdasarkan permintaan dari teman-teman subscriber. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah subscriber. Di mana mereka menginginkan saya membuatkan sebuah tutorial terkait dengan bagaimana sih cara kita menggunakan reference manager ya, reference manager. Dalam hal ini saya menggunakan aplikasi Mendeley karena saya lebih familiarnya pakai Mendeley. Jadi ceritanya itu sudah 1 tahun lebih ini saya sudah move on dari Mendeley yang versi desktop ke Mendeley yang versi reference ya, yang versi online, dimana kalau yang saya rasakan selama ini ternyata menggunakan reference manager lewat online itu jauh lebih mudah, kemudian tidak perlu harus loading dulu gitu ya, tidak perlu loading seperti yang saya rasakan dulu waktu menggunakan Mendeley versi desktop. Namun apakah Mendeley versi desktop itu perlu dihapus atau tidak? Tentunya ini semuanya tergantung dari Bapak Ibu. Kalau misalnya laptopnya atau komputernya dirasa uh, runningnya itu masih cepat, nah tentunya tidak perlu juga dihapus sebenarnya. Tapi kalau saya menghapusnya ya, jadi versi yang saya pakainya yang versi online. Tetapi di dalam laptop saya itu nanti tertera ada Mendeley yang di bagian desktopnya, tetapi itu bukan versi desktop Bapak Ibu. Oke. Nah, hal yang pertama dulu dilakukan itu adalah tentunya saya anggap Bapak Ibu sudah ini ya, sudah memiliki versi Mendeley lah semacam itu. Kalau misalnya Anda menggunakan yang reference manager yang versi lain, misalnya yang EndNote, ya itu sah-sah saja sebenarnya. Semua tergantung dari kepada kita bagaimana cara kita menggunakannya. Nah, kalau Bapak Ibu dirasa bahwa belum memiliki Mendeley yang versi online, maka Bapak Ibu bisa mengklik di mana di Google itu dengan tulis aja Mendeley gitu. Nanti di bagian atas itu ada Mendeley Reference Management Software gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa klik tuh di bagian sini ya. Kita buka tab baru aja. Nah, di sini kalau muncul ada notifikasi kayak gini itu di accept aja. Nah, nanti di sini Bapak Ibu itu bisa kalau sudah punya akun sebelumnya itu tinggal create free akun gitu. Tapi kalau saya download dulu yang versi ininya. Nah, ini yang versi Windows-nya. Jadi saya download dulu. Jadi nanti ketika sudah di-download, kebetulan saya sudah mendownloadnya. Nah, ini biasanya itu update terus. Nah, ketika sudah saya mendownload di sini, nanti akan tampil di sini Bapak Ibu. Akan tampil di bagian bentar ya. Nah, yang ini akan tampil di bagian ini ya, di bagian desktop. Nah, ketika nanti kita sudah mendownloadnya, nanti itu akan akan muncul di bagian desktop di sini. Nah, setelah kita sudah mendownload, kemudian kita klik, nanti kita login biasa. Nah, kebetulan saya sudah automatically ketika saya buka itu dia sudah otomatis login biasa. Nanti biasanya di sini ada informasi terkait dengan akun kita masing-masing di pojok kanan atas ini. Nah, gunanya sebenarnya apa yang di sini? Di sini itu kita hanya untuk mengontrol setiap preferensi yang kita masukkan secara online. Nanti saya akan berikan tutorialnya di dalam video kali ini, bagaimana kita memasukkannya secara otomatis gitu ya. Tidak perlu harus
mendownload yang versi RIS-nya atau bagaimana gitu. Dan kebanyakan ketika kita download itu, dia akan include sama, kalau tersedia sama PDF-nya, dia akan include sama PDF-nya. Bagusnya di situ. Sehingga sewaktu-waktu kalau kita mau baca itu enak gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya di bagian kanan ini, kalau ada yang seperti apa, file available for download ini berarti dia tersedia dalam bentuk versi PDF-nya juga. Nah, itu yang bagusnya kalau yang versi online dibandingkan yang versi desktop. Jadi kalau misalnya nih saya mau baca, ya udah saya klik aja yang ini, nanti akan muncul PDF-nya. Nah, semacam itu. Jadi saya tidak perlu harus menyimpan file tersendiri lagi gitu ya. Itu akan memakan space atau storage di dalam laptop kita. Nah, semacam itu. Nah, ketika sudah muncul semacam ini sebagai hanya pengontrol saja. Jadi saya anggap Bapak Ibu itu sudah memiliki baik itu yang desktop, Mendeley yang versi desktop ataupun yang versi online. Kedua-duanya pada dasarnya itu harus tampil di sini. Cuma bedanya kalau yang versi desktop itu tertulisnya Mendeley desktop gitu di sini. Kalau ini kan Mendeley reference. Nah, setelah sudah terinstall semacam ini, maka langkah selanjutnya adalah kita harus menambahkan add-on di bagian internet ini. Di bagian internet ini. Nah, setelah sudah saya anggap Bapak Ibu sudah mendownloadnya, teman-teman sekalian ya. Jadi siapapun yang bisa melihat video ini. Nah, maka kalau Bapak Ibu lihat di bagian kanan ini, di sini ada apa itu, Mendeley ya, ini. Mendeley Web Importer. Nah, jadi caranya bagaimana? Bapak Ibu nanti ketika klik yang tanda ini, extension ini, nanti Bapak Ibu tinggal cari itu yang versi Mendeley-nya, ya. Tinggal cari di bagian sini, ya. Tulis aja Mendeley begitu, Mendeley gitu. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, kebetulan saya sudah menambahkan, cuma ketika sudah mengklik begini nanti ada add-on gitu. Jadi simple banget gitu. Simple banget. Nah, disinilah letaknya nanti kita akan menautkan setiap referensi yang kita inginkan gitu. Jadi kebetulan ini kan sudah ada Mendeley saya nih di sini, sudah ada saya aktifkan. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau mensitasi tulisan orang lain ya dengan menggunakan yang versi versi reference ya, Mendeley versi reference ini? Caranya gampang sekali Bapak Ibu. Jadi kalau Anda ya masih menggunakan yang versi desktop itu kan ketika dibuka ya, ketika dibuka tadi ya yang ini itu, ketika dibuka yang versi desktopnya itu dia loading dulu tuh, loading. Nah, kalau yang versi reference itu dia tidak akan loading, dia langsung gitu, karena ketika sudah terkoneksi dengan internet ya, dengan internet, maka yang ini itu otomatis akan terbuka. Cuma kita mungkin hanya akan memasukkan username sama password aja gitu. Jadi secara otomatis dia masuk tanpa loading macam-macam lah gitu. Nah, semacam itu. Oleh karena itu, coba kita buka dengan yang reference. Nah, sekarang kita akan coba dengan cara ini, mensitasi ya. Coba saya buka dulu yang Word-nya dulu. Ya. Nah, oke. Ini versi kita mencoba untuk mensitasi ya, berdasarkan dari apa yang ada di mana? Yang ada di ini. Nah, karena di Word-nya ini sudah tersedia, coba kita buka tulisan aja gitu ya. Misalnya semacam ini. Nah, kelihatan kan? Nah, sekarang kita mau mensitasi tulisan, salah satu tulisan ini ya. Misalnya yang industri, pengaruh revolusi industri pada kewirausahaan demi kemandirian ekonomi ini. Kita klik aja di sini. Klik ya. Kalau yang versi mana? Versi desktop itu kan kita harus cari yang versi RIS-nya ini ya, site by gitu ya. Site ini. Nah, kalau yang versi online itu misalnya kita buka tab baru ya. Nah, ini kan sudah tampil nih. Kita mau mensitasi tulisan orang ini kan. Tulisan orang ini. Coba kita ini di copy aja ya. Karena ini sebagai contoh kita mengcopy ya, di paste di sini. Nah, kita itu mau mensitasi tulisan orang ini ya.
Nah, caranya adalah kita buka dulu, karena sudah tadi terbuka yang versi ininya. Kemudian kita buka yang bagian reference ini. Di sini ada mendelay site. Oh, jangan lupa Bapak Ibu dikonekkan juga ke Microsoft Word-nya ya. Nah, itu sudah gampang juga itu. Tutorial yang lain banyak. Nah, klik di sini di mendelay site itu. Nah, nanti akan muncul keluar mendelay site-nya. Nah, di sini biasanya kita akan login. Nah, kita akan login, langsung aja dimasukkan. Nah, nanti akan muncul, nah, semacam ini. Jadi akan muncul di bagian kanan ini, itu adalah referensi-referensi yang bisa kita pakai ya, yang bisa kita pakai. Nah, karena tadi itu kita mau mensitasi tulisannya apa? Tulisan orang ini ya. Tulisan orang ini, maka caranya itu adalah kita tinggal mengklik bagian ini, bagian mendelay yang bagian atas tadi itu. Ketika sudah muncul semacam ini, Bapak Ibu, karena kan kita mau ini mengambil judulnya ini kan, ini sudah otomatis sudah muncul ini di sini. Nah, kita tinggal klik add aja. Nah, ketika kita klik add, nanti di sini karena sudah tersedia ada view PDF-nya, pasti PDF-nya juga akan ikut. Nah, semacam itu. Nah, ketika sudah ada tulisan centang begini ya, PDF dan referensi itu sudah masuk. Nah, berarti kita tinggal mengecek di bagian mendelay yang kita buka awal tadi ya. Yang ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada ini di sini bagian atas. Industri 4.0, pengaruh revolusi industri. Nah, pasti di sini di versi yang di Word-nya pasti akan muncul. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal klik di bagian titik 3 di bagian pojok kanan atas itu, kemudian update from library. Nah, pasti dia muncul di bagian atas. Nah, ini. Nah, ketika sudah muncul di bagian atas begini, tinggal kita tempatkan kursor kita di bagian belakang ya, mau tempatnya di bagian mana. Kemudian klik yang tanda kotak itu dicentang, nanti muncul di bagian bawah ini ada insert citation. Nah, bagaimana kalau yang lebih dari satu? Ya tinggal klik lagi, tambah aja begini gitu. Nanti secara otomatis dia akan keluar. Nah, bagaimana kalau mau menghapusnya? Ya tinggal klik aja yang itu ada tanda silang ini. Gitu. Jadi semuanya coba kita masukkan ya. Kalau dua ya. Kalau dua. Nah, kalau kita masukkan kalau dua itu langsung seret. Nah, gitu. Jadi ada dua yang masuk. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya mau ini dihilangkan salah satu gitu ya, karena yang satu bukan merupakan diri ya. Sudah kita klik aja lagi di bagian ini. Ketika sudah muncul kotak semacam ini, kemudian kita klik ini. Hapus yang kita yang inginkan. Nah, kemudian di save. Nah, semacam itu. Nah, itu cara yang lain. Nah, bagaimana kalau kita misalnya hanya cuma mau kurungnya di tahun aja gitu. Nah, klik aja juga di bagian referensinya ketika sudah muncul begini. Di sini ada tulisan manual override ya. Klik di manual override. Kemudian karena ini itu dilakukan secara manual, jadi kita klik aja yang di bagian itu, kotak ini ya. Bagian kotak ini di dalam kurungkan begini, kemudian yang kotak bagian kurung di bagian depan kita hapus, kemudian baru save. Nah, maka akan berbeda tulisannya. Gini. Itu kan yang terkurung hanya tinggal tahunnya aja. Ya. Nah, bagaimana kalau kita mengembalikan? Ya klik aja lagi di sini, kemudian di revert to default. Nah, nanti akan otomatis dia secara muncul lagi seperti yang semula. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau memunculkan referensinya gitu ya? Nah, kalau kita mau memunculkan referensinya, kita tinggal mengklik yang pojok kanan bagian atas ini, titik 3 ya. Titik 3 di bagian atas itu, pojok kanan, yang sampingnya citation setting ini. Nanti saya akan jelaskan citation setting ini buat apa gitu. Nah, kemudian kita klik di sini, kemudian di sini ada insert bibliografi. Tinggal klik, nanti akan otomatis muncul dia. Nah, gini. Semacam itu. Jadi,
Ini bisa dilakukan setiap kali Bapak Ibu memasukkan referensinya atau nanti di akhir setelah sudah selesai tulis gitu. Jadi semuanya tergantung dari enaknya bagaimana. Nah, cuma yang Bapak Ibu harus perhatikan bahwa ketika kita menulis jurnal itu, judul itu semuanya harus bukan ini ya, bukan kapital gitu, bukan kapital. Nah, bagaimana mau memperbaiki tulisan-tulisan ini biar tidak kapital? Ya kita kembali ke versi yang ini Bapak Ibu, yang versi sini ya. Jadi kita tinggal ngeklik aja judulnya, nanti dia akan klik satu kali ya Bapak Ibu, klik satu kali dia akan muncul di bagian ini. Nah ini yang kita tinggal edit bagian ini. Nah kadang-kadang teman-teman itu yang ininya tidak diperhatikan, padahal di aturan ketika kita menulis paper itu semuanya harus seragam. Nah ketika sudah selesai begini, kita misalnya mau ngecek ini, sudah ada tulisan nama penulisnya, autornya, jurnalnya ini. Nah kalau ini juga harus kita, nah semua itu harus diperhatikan. Ini terlihat apa, sederhana, tapi bisa membuat kita itu kadang harus dikembalikan paper kita harus untuk memperbaiki hal-hal yang kecil-kecil semacam ini. Nah ketika sudah selesai semacam ini, nanti kita tinggal mengupdate. Nah update-nya caranya bagaimana? Ya udah kita klik aja di bagian pojok kanan atas itu yang titik 3 itu, terus update. Nanti dia otomatis akan berubah. Nah, itu kan dia sudah akan berubah. Tadinya huruf besar semua, sekarang huruf kecil. Nah, bagaimana dengan cara citation setting? Nah, citation setting ini kita mau merubah yang tadinya ada nama pengarang dan tahunnya, kita misalnya mau merubah sesuai dengan gaya selingkungnya jurnal itu seperti apa sih. Nah gitu, jadi misalnya kadang kan dia pakai angka gitu kan, pakai nomor gitu. Nah caranya ya tinggal ngeklik di bagian sini. Kalau di Mendeley-nya itu ternyata menyediakan nama jurnalnya, kita tinggal mengklik nama jurnalnya. Kemudian nanti di change citation style ya. Nah, ini kebetulan nama jurnalnya ya. Kalau misalnya mau cari nama jurnal, biasanya kalau jurnal-jurnal internasional itu kebanyakan tersedia gitu. Nah, udah nanti kita cari di search for another style ini. Nah, nanti kita klik nama jurnalnya apa, misalnya nah ini banyak sekali ya, jadi tergantung dari nama jurnal. Lalu bagaimana kalau tidak ada nama jurnalnya gitu ya? Nah biasanya dia pakainya apa? Apakah yang Vancouver? Coba kita lihat yang Vancouver ataupun yang IE. Nah kalau IE itu misalnya ya triple E gitu. Nah coba kalau yang triple E itu semacam apa? Nah ini. Nah, triple E itu ternyata dia adalah yang pakai angka. Sudah kita klik aja update citation, maka secara otomatis dia akan berubah. Tuh. Nah, semacam itu. Jadi tergantung dari gaya selingkungnya paper itu seperti apa. Kemudian kita selesaikan. Enaknya di situ kalau yang versi yang contohnya ya. Jadi cukup simple ya. Saya lebih prefernya, lebih sukanya yang versi online daripada yang versi desktop. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorialnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih kita bisa ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.